Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asrarul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Wa qala aidon khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Puja-puji syukur yang kita sampaikan kepada Allah menuntaskan kewajiban kita hari Jumat. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ini adalah bagian dari bentuk aplikasi ketakwaan kita kepada Allah, menundukkan hati, menghilangkan takabur, menghilangkan seluruh kesibukan kita untuk menjalankan ibadah Jumat. Tentunya yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan kita yang harus kita tingkatkan. Sebagai rukun khutbah, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah selalu didengungkan di setiap Jumat. Masjid sedunia sama peningkatan kualitas iman takwa, dan itu sudah digembleng di bulan Ramadan lalu. Kita sudah latihan la'allakum tattaqun, pengendalian diri melalui menahan nafsa 'anil hawa, mencegah hawa nafsu kita melalui jalur siang. Al-Baqarah 183 kita sudah di luar kepala itu, tinggal kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki puncak di bulan Syawal, kita peningkatan kualitas iman dan takwa itu terus, dan dilanjutkan dengan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah yang insya Allah saudara mohon dibantu doa. Umat Islam Indonesia bahkan sedunia saat ini sedang bersiap-siap menjalankan ibadah haji. Dan mereka hajinya diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Fibul Anbiya, menjadi contoh panutan kita sehari-hari. Jangan lupa saudara, ini akhir zaman. Ini era globalisasi teknologi informasi, di mana tantangan terbesar umat Islam menurut pengamat Future Shock Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock, manusia nanti ada gelombang di mana dia akan kaget melihat perkembangan teknologi. Karena itu adik-adik kita, mereka yang setiap hari melihat internet, handphone, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, ingat, kendalikan dengan iman dan takwa kita. Dan yang lebih-lebih adalah peringatan dari Kanjeng Nabi supaya mengedepankan innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Boleh teknologi dipergunakan untuk tolabul ilmi, malah teknologi bisa untuk mentransfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita buka mau ngaji, mau taklim, mau kitab kuning,
mau pendalaman tafsir ilmu Quran, qiraat, mujawad, subhanallah. Di YouTube teknologi itu akan muncul. Saudara yang lagi kebingungan, gelisah hati, setel penasihat para ulama, para habaib, para kiai, ada nasihat-nasihatnya yang bisa kita lihat dalam konteks perkembangan ilmu teknologi tersebut. Karenanya digunakan untuk bagaimana teknologi itu menjadi wasilah, sarana mendekatkan diri kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jikalau Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh kau Muhammad memiliki khuluq akhlak yang baik, maka tugas kita adalah bagaimana mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah SAW itu. Ini PR kita saudara di akhir zaman. Figur boleh saja banyak. Ada anak-anak yang figurnya idolanya ke artis, idolanya ke orang luar negeri yang hitam yang putih. Tapi idola yang terbaik dari semua idola yang saudara contoh itu adalah idolakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dari Nabi Rasulullah SAW, itu yang penting. Ya adik-adik, penanaman akidah, akhlak, tauhid itu yang harus kita tanamkan sejak kecil, sehingga tugas kita sebagai umat Islam, tugas kita sebagai ayah, tugas kita sebagai orang tua, alimu auladakum, ajari itu anak-anak kalian. Ghaira ma'ulim tuh, suatu pelajaran, ilmu pengetahuan yang tidak pernah diajarkan oleh kalian, yang tidak pernah kalian pelajari. Fa'innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum, karena anak itu akan dilahirkan pada satu zaman di mana zaman itu sudah sangat berbeda zaman kita kecil dulu. Ini PR terberat bagi orang tua untuk tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita. Jikalau kita tidak mampu titipkan kepada pesantren, mu'ahad dan lain sebagainya, yang insya Allah di sana terjamin iman dan akhlak dari anak kita. Waktu ini sudah cuma Allah. Karenanya di era globalisasi ini, khotib ingin menyampaikan bagaimana tantangan dakwah yang sangat berat ini, sedangkan itu sudah dilimpahkan kepada kita semua umat Rasul di akhir zaman. Bersyukur kita akhir zaman gak pernah ketemu baginda Rasul, tapi keimanan dan mahabbah kita kepada kanjeng Nabi tinggi sekali ketimbang orang-orang Arab dulu. Mereka ketemu sehari-hari Yahudi, Nasrani, kafir Arab, Quraisy Arab, tapi malah membenci dan mencegah dakwah Rasulullah, malah memaki-maki Rasulullah. Tapi kita ya gak pernah ketemu kanjeng Nabi, mahabbah kita kuat. Nah itu hebat ya. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dalam sebuah ayat. Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata kanjeng Nabi. Nah, kita umat Islam terutama warga Nahdien sangat mencintai kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat di sepanjang malam kita, wabil khusus di yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, hari yang barokah. Tentu dengan memperbanyak sholawat yang kita sampaikan itu juga wujud aplikasi mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz, seorang penceramah, seorang khatib mendapatkan tantangan di akhir zaman, dan tantangan itu sangat luar biasa, saudara. Di lingkungan kita yang majmuk, mobil khusus DKI Jakarta dan sekitarnya, bukan gak ada tempat-tempat maksiat luar biasa. Belum kita bicara moderasi beragama, belum adanya keretakan alias misunderstanding, alias tidak rukunnya antar umat satu dengan yang lain saling gontok-gontokkan, dan itu mudah sekali perpecahan terjadi. Dan kita sebagai umat harus menjadi umatan wasato, umat yang tengah-tengah, jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi jadilah umat yang terbaik.
Jikalau kita pergaulan internal kita sesama umat Islam tetap mengedepankan azas tasamuh, toleransi yang tinggi. Sedangkan mazhab, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan lain sebagainya, gak ada masalah. Karena kita biasa belajar bidayatul mujtahid, khilafiyah itu biasa. Bagaimana mengedepankan Indonesia yang damai, Indonesia yang rukun. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian, katakan Nabi, hamba-hamba Allah yang ikhwan, yang bersatu, jangan yang berpecah belah. Ini jelas dilarang dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga misalnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini makanya ada istilah ukhuwah Islamiyah, sesama umat Islam. Ada istilah ukhuwah basyariyah, persatuan sesama manusia alias kemanusiaan. Ukhuwah wataniyah, ada istilah persatuan nasional, itu yang ada istilah NKRI, harga mati. Karena saudara hidup di negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini luar biasa, dan itu sangat relevan dengan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Karenanya bagi seorang dai, tetaplah istiqomah, tetaplah bersabar, maju terus, pantang mundur ketika menghadapi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan di dalam menjalankan dakwahnya. Karena saudara, minimal ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ketika kita sudah menjumpai masalah. Pertama adalah muhasabah. Dalam teori dakwah perlu juga kita selalu bermuhasabah, perlu dievaluasi, dan itu jelas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah terjadi kemarin untuk hari esok. Nah, ini evaluasi. Anak-anak sekolah belajar sekian bulan, itu ada evaluasi. Demikian juga orang-orang yang bekerja, ada evaluasi kinerja. Orang-orang yang dakwah pun perlu ada muhasabah melalui evaluasi. Karena saudara, kita tetap optimis dengan evaluasi itu. Wattaqullah. Ketika menjalankan evaluasi, jangan lupa tetap mengedepankan takwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ini dalam surat Al-Hasyr, saudara. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjumpai persoalan, saya singkat yang kedua, MTS, T-nya adalah taubat. Bagaimana kita juga seorang dai harus punya konsep taubat. Karena dai juga manusia, dia bukan malaikat, bukan kayak Kanjeng Nabi. Sedangkan Nabi juga menghadapi segala persoalan umat, menghadapi kekafiran, kemusyrikan, pertentangan, perlawanan yang keras. Tapi Nabi itu yakin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai jalan supaya dia kafir oleh Allah, berpasrah kepada Allah. Tapi dia punya keyakinan tinggi, nasrun minallah, bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Wa fathun qarib, kemenangan pasti dalam waktu cepat. Nah, ini keyakinan seorang dai harus ke situ. Maka fatubu ilallah, tobat kepada Allah, membersihkan diri kita, seraya dengan tobatan yang nasuha itu dakwah kita diterima oleh umat. Dan umat sekalipun menentang seperti apapun, kalau yang kita cari adalah hasun nas alal khair, menghimbau kepada manusia supaya menegakkan kebenaran, dan juga dia mau beribadah kembali kepada jalan Allah, insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi adalah konsep istiqomah. Bagaimana supaya dai itu menjadi figur umat, menjadi contoh orang yang pertama menjalankan innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang memiliki jiwa
ketika dia yakin bahwa Allah itu Tuhannya, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah itu. Allah takhafu wa la tahzanu, tenang, jangan takut, wa la tahzanu, jangan bersedih. Ini penyakit yang luar biasa di era globalisasi akhir zaman. Manusia rata-rata senangnya takut, galau, stres, sedih, seolah-olah tidak punya Allah. Nah, ketika orang sudah beristiqomah, dai istiqomah, kita beristiqomah pada jalan on the track, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah usah kita takut. Serahkan semua fawidhu amri Allah, fawidhu amri ilallah. Kita serahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakalnya tinggi, kelas pasrah tingkat tinggi, sehingga nasib, harta, martabat, jodoh, kekayaan, rezeki, pangkat, karir, biarlah Allah yang turun tangan. Tugas kita adalah mengangkat tangan. Kita punya doa, idza da'ani fayastajibu li wal yu'minu bi. Tetapi mutlak setelah kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seluruh persoalan kita Allah yang akan turun tangan menyelesaikannya. Keyakinan itu saudara yang harus kita miliki dalam pengembangan dakwah di akhir zaman. Siapapun kita bisa berdakwah melalui profesi yang kita miliki, sebagai pedagang, sebagai ilmuwan, sebagai ahliya, sebagai teknokrat, sebagai insinyur, sebagai pejabat. Berdakwahlah kita semua di lingkungan yang masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Semoga kita istiqomah diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan panjang umur dalam kesehatan, berikan rezeki yang melimpah dalam kehidupan, bahagia di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدافه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي